Nggak direkomendasikan karena sudah otak teman-teman capek, terus juga minum kopi, lambung teman-teman kena, bener-bener. makan Indomie lagi, Usus juga kena. Usus juga kena, wah, makin tidak sehat hidup teman-teman, makin tidak sehat. Kembali lagi di podcast Lembur Lembaran Arsitektur bersama gua Iban Dan gue Andi. Dan kalau misalkan kemarin kita udah ngobrolin tentang bagaimana kita cerita masuk ke Unpar. Yes. Kemudian berikutnya kita episode 2 tuh udah ngomongin mengenai episode 2 ngomongin tentang ospek. Udah ngomongin ospek ya. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang teman-teman perlukan, tapi buat teman-teman yang nggak kuliah online sebenarnya. Sekarang kan masih zaman kuliah online yang dia. Yes. Semoga cepat Karena berakhir. COVID ya? Semoga cepat berakhir pandemi. Jadi ini cepat berakhir. teman-teman juga bisa merasakan kuliah secara offline. Soalnya waktu itu tuh kemarin ini ada yang ngehubungin gue di WA gitu. Kan gue nyantumin nomor kan dia. Katanya RC tahun 2020 kalau nggak salah, terus dia semester 2 tapi masih kuliah online sampai sekarang. Jadi dia udah 2 semester. Ini kan udah pertengahan. Berarti belum pernah masuk kampus sama sekali. Iya, belum pernah masuk kampus selama 2 semester. Makanya iya ketika dia nanya-nanya gua bilang, "Oh, tempatnya di sini." Dia tuh belum kebayang di mana aja. Iya sih. Enakan offline kali ya. Iya, menurut gue sih enakan offline ya. Soalnya kan bisa merasakan kuliah benerannya, terus beneran. ketemu teman-teman dan Esensinya sebagainya. dapet Iya. Kalau misalkan online, menurut gue kayak kurang seru sih. Iya. Ya pokoknya kita tetap berdoa teman-teman yang nonton nih diberi kesehatan selalu. Amin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke kontennya, kita mau baca-baca komen dulu. Baca komen dulu, boleh. Komen dulu, boleh ya. Ini kita baca dari podcast kita di episode kedua, yaitu mengenai ospek ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum nonton podcast kita sebelumnya, bisa nonton dulu ya. Oke, langsung di yang pertama. yang ini pertama dari siapa nih? Ada dari Kevin Drasianto. Ini sebenarnya ada yang lucu nih teman-teman. Jadi tuh ini tuh namanya tuh Kevin Drasianto, tapi kita tuh nyebut Kevin Drasianto Cahyadi. Biasanya sih gitu. Gimana cara kita tahu bahwa namanya ada Cahyadinya dong? Itu kita sebenarnya kira-kira sih. Kira-kira ya. Soalnya nama Cahyadi kan banyak. Oke. Bisa aja Cahyadi. Oke, Cahyadi Corbusier gitu kan, jadi Corbusier ya. Bisa aja Kevin Drasianto. Oke, langsung di. Ngomong apa dari si Kevin? Dari Kevin Drasianto Gunawan. Saya baru naik kelas 12 IPS Kak Iban. Ada tips and trick gak buat siapin masuk arsitektur Unpar? Wah, ini sayang sekali ya untuk Mas Kevin ya. Jadi sebenarnya Mas Kevin tuh di awal nanya bagaimana cara masuk arsitektur Unpar supaya kece. Tapi ternyata pas gua tanya dia sekarang kelas berapa ataupun lagi transisi antara SMA dan kuliah atau masih SMA. Terus dia jawab nih, di sini saya baru naik kelas IPS 12. Nah, jadi maaf banget untuk Mas Kevin, setahu gue tuh di arsitektur Unpar nggak bisa IPS. Iya, arsitektur Unpar. Harus IPA kayaknya ya. Harus jurusan IPA. Nah, jadi maaf banget untuk Mas Kevin, mungkin bisa dinegosiasi dengan sekolahnya dari IPS. Si Mas Kevin ini bisa pindah ke IPA di kelas 12 doang gitu ya. Mungkin bisa minta tolong orang dalam di SMA-nya. Nah, bisa jadi. Bisa. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman mau masuk arsitektur Unpar itu harus jurusannya SMA-nya tuh IPA ya. Yes. Oke, lanjut. Komen berikutnya, Di. Komen berikutnya dari Mas Theodore Edward. Oke, dari Mas Theodore. Kenapa nih Mas Theodore? Bang, ceritain Bang pas giliran jadi mentor ospeknya. Oh, benar. Jadi kan nih kita di episode kedua nih bahas mengenai kita di ospek. Iya. Nah, jadi di semester berikutnya atau di tahun berikutnya kita tuh juga kebetulan kebagian dia. Kebagian menjadi mentornya. Cuman bolehlah nanti masukannya ditampung dulu. Soalnya ini banyak cerita menarik juga sih mengenai jadi mentor. Betapa capeknya, terus udah gitu. Berkesan. Nah, banyak itulah teman-teman, banyak suka dukanya lah jadi mentor juga kan. Oke, terima kasih Mas Theodore Edward komennya. Dan yang terakhir dari Mas Satrio Pramudito. Koko mau tanya itu kenapa stop kontaknya tinggi banget? Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, ini mungkin tingginya berapa dia? Semeter tingginya ya? Ini kan meja 80-90 mungkin nih tinggi semeter. Meja semeter nih. Terus udah gitu, di sini juga ada ini nih. Mas Theodore Edward juga komen lagi nih, gara-gara rumah Iban kebanjiran mulu. Jadi sebenarnya bukan karena rumah saya kebanjiran ya. Betul. Jadi sebenarnya konsep banjir itu air dari langit harusnya diturunkan ke bumi, bukan dialirkan dengan gorong-gorong raksasa ke laut.
Apa sih, gue nggak hafal teksnya, cuman sebenarnya ini bukan gara-gara kebanjiran, ini buat rice cooker kan di sini langsung ke meja island display. Nah seperti itu Mas Satrio ya, kenapa stop kontaknya tinggi banget. Dan masih fungsional kok, masih bisa dipakai. Ya, buat rekaman bisa. Masih bisa dipakai. Oke, sekarang kita lanjut ke isi konten kita kali ini, Di. Kita akan membahas mengenai kos-kosan di daerah Unpar. Kos-kosan ya? Betul. Kos-kosan di daerah Unpar. Ini sebenarnya ada banyak banget kos-kosan, tapi kita akan bahas yang kita pernah tempatin atau setidaknya teman-teman kita pernah tinggalin, pernah ngekos di sana gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas ada 3 seenggaknya teman-teman. Yang pertama adalah harganya, kedua kelebihan, ketiga kekurangan. Yes. Harga, kelebihan, kekurangan. Oke, di sini kita langsung masuk ke Google Earth-nya aja ya. Kita jalan-jalan ke Bandung nih teman-teman. Wih, keren. Enak ya. Oke. Nih teman-teman, kita mulainya dari kalau misalkan teman-teman ke Bandung itu di bawahnya deh. Jadi Unpar tuh di Cimbeluit letaknya, cuman bentar ya, kita cari dulu. Nah ini kita mulai dari sini teman-teman. Jadi patokan teman-teman mau ke Unpar kalau misalnya udah deket adalah teman-teman udah berada di ini nih. Nih teman-teman udah berada di namanya Pertigaan Gandok ya dia. Nah oke, nih kalau misalnya teman-teman udah sampai sini, biasanya teman-teman nih dari sini. Kemudian naik ke kiri sini. Nah ini udah Pertigaan Gandok nih. Betul. Ih iya, kangen banget ya. Udah lama banget nih. Ini sambil bernostalgia, asik nih. Ini BTW Google-nya itu udah nge-update di tahun 2021 kayaknya deh. Nih kalau misalnya teman-teman udah nyampe ke Pertigaan Gandok ini, nih teman-teman dari sini, terus kemudian udah nyampe di pertigaan ini, artinya teman-teman udah deket. Nah di sini tinggal teman-teman naik terus ya, itu udah nyampe di Unpar di kanan jalannya. Oke, kita bahas dari pertigaan ini ya, kos-kosannya ya. Nah, kos-kosan pertama, sebenarnya ini bukan kos-kosan sih, ini jatuhnya adalah apartemen. Bentar ya, gila macet banget di Google Map-nya ya. Waduh, ini kita lagi kena macet nih. Nah, ini teman-teman, yang pertama ini ada Galeri Cimbeluit Hotel and Apartment. Oke, ini apartemen ya, teman-teman. Jadi Galcim itu ada 3 sekarang ini dia. Nih teman-teman kan dari bawah sini tadi nih. Okay. Nah di bagian kanan jalan itu ada namanya Galcim atau Galeri Cimbeluit. Okay. Ini kalau nggak salah Galeri Cimbeluit 1, 2, seberangnya itu ada Galcim 3 nih. Kalau nggak salah, ya bener nih Galeri Cimbeluit 3. Nah di sini harganya itu waktu itu teman kita, gua nggak tahu sih dia beli apakah sewa, cuman jatuhnya dia tuh satu apartemen isi 3 orang, 3 kamar, kemudian kalau nggak salah mungkin seorangnya itu sekitar kayak nggak nyampe 2 juta deh waktu itu ya. Oh ya, by the way ini kita harganya berdasarkan pada saat kita masuk ya tahun 2013 sampai tahun 2017. Nggak tahu kalau misalkan sekarang udah 2021 apakah harganya akan naik berapa persen. Waktu itu kalau nggak salah mereka bertiga tuh 1 komaan ya, masih 1 komaan dia. 1,9 kali. Mepet kedua sih. Kayak mepet kedua sih waktu itu sih. Nah, kemudian kelebihannya di sini dia tuh pertama parkir, kalau misalkan buat mobil ya tentu banyak parkir mobil. Banyak parkir mobil karena hotel dan apartemen kan. Cuman kekurangannya adalah dia jauh dari Unpar. Betul. Dia masih posisinya ini di bawah banget sih. Walaupun sejalan tapi ini masih jauh. Dan jauhnya ini tuh ditambah dengan elevasi jalan tuh yang naik teman-teman, tanjakan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jalan kaki dari sini ke Unpar bisa, cuman ya olahraga dulu mungkin nyampe atas udah keringetan juga. Nah opsi kedua naik angkot, cuman ya paling angkot 2.000 kali ya. Mungkin dulu sih 2.000 ya. 2.000 lah. Mungkin sekarang nggak tahu apakah udah 3.000 atau naik gitu ya. Nah ini untuk galeri. Ini bagus sih kamarnya bagus, ada kolam renang. Betul. Ini Galcim 1, 2 dan 3. Lanjut ya kita ini ya. Oke, ini kos-kosan kedua. Ya. Ada kosan yang namanya kosan Marta Tilar. Sebenarnya ini
masih menjadi misteri sih. Nama kosnya apa? Tapi kebanyakan orang tuh ngomongnya kos Marta Tilar karena jadi satu gedung sama Marta Tilar. Ya? Jadi masuknya lewat ini nih guys, yang ada rem turun ke bawah ini. Oh, masuknya lewat sini. Gue belum pernah masuk ke sini. Lewat sini nih. Nah, ada rem ke parkiran. Terus nanti kamarnya di bawah apa kamarnya di atas? Yang 2 ini kamar nih? Itu kamar. Oh, I see. Nih teman-teman, ini tadi kita dari Galcim yang tinggi segede gaban. Ini Galcim 3, kemudian sini ada kosan Marta Tilar. Ini kosnya bersih sih dan kamarnya gede. Waktu itu lu ngekos di sini dia? Enggak, ini temen gue ada yang ngekos di sini. Oke. Harga berapa tuh? Ingat harga 1,7. Wih, masih murah ya? Masih murah. Nah, maksudnya masih terjangkau gitu ya? Kemudian dia parkirnya banyak nggak nih buat mobil? Dia parkirannya ada nih di basementnya. Cukup luas gak sih? Dia bisa nampung sekitar 10 mobil lah. Oh ya banyak dong. Iya. Kekurangannya ya lagi-lagi di sini cukup jauh kayak tadi Galeri Cimbelit lah. Soalnya dia cuma seberangan doang ya sih. Iya betul. Oke, kita lanjut lagi. Naik lagi. Kita naik lagi ya. Nah di sini kalau misalnya kita naik lagi, ini tuh ada Gang Bukit Sari nih teman-teman. Nah di Gang Bukit Sari ini juga sebenarnya ada kos-kosan. Banyak kos-kosan. Cuman kita nggak ada teman yang ngekos di sini, jadi kita nggak ada referensinya. Cuman waktu itu gue sempet mau ngeles 3D itu, gue lupa namanya apa. Pokoknya di Bukit Sari ini, jadi ntar turun, dia kayak ada di perumahan gitu, dia ngelesin 3D lah, SketchUp, AutoCAD, Archicad dan sebagainya. Kalau nggak salah, gue lupa di Bukit Sari apa depanan lagi gitu deh. Kalau nggak salah sih di Bukit Sari ya teman-teman ya. Naik lagi, kita naik lagi ya teman-teman ya. Oke, naik lagi. Oh ini nih, di sini ada ATM. Biasanya waktu itu gue sering narik di sini. Jadi kita nggak bahas ATM ya. Ntar kita akan bahas juga untuk makanan. Sih. Makanan menarik ya. Makanan banyak banget. Ini ada nih. Oh kayaknya di sini nih. Waktu itu gue ngeles di gang ini. Di sini juga banyak ada kosan kok. Bukit Resik. Iya Bukit Resik. Cuman ya naiknya ini masih lumayan lah. Masih oke aja lah. Kalau tadi Galcim udah jauh banget sih sebenarnya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di pertigaan. Di mana kalau misalkan teman-teman lurus, teman-teman akan berada di bagian depan Unpar, dan kalau misalkan teman-teman ke kanan, teman-teman akan berada di daerah belakang Unpar. Nah, kosan pertama dari pertigaan ini, kita sebutnya pertigaan apa ya? Pertigaan Pares lah. Pertigaan Pares atau pertigaan Rumah Sakit Paru, soalnya sering banget orang-orang nyari Rumah Sakit Paru kemana gitu. Nah, pertama di sini ada Parahyangan Residence. Cuman apartemen lagi. Tapi waktu itu pas kita kuliah di tahun 2013 sampai 2017 ini baru jadi di tahun 2016 akhir kali ya. Jadi akhir-akhir banget. Betul. Jadi sebenarnya di sini teman kita udah ada waktu itu yang beli. Mungkin kalau nggak salah dulu tuh harga unitnya masih 700-an ya. Iya. Masih 700-an udah full furnish belum ya? Itu lupa belum furnish. Belum furnish ya. Iya. Cuman gua nggak tahu apakah sekarang harganya udah naik apa belum, harusnya sih naik kalau misalnya apartemen gini. Nah di sini kelebihannya pertama ya parkir mobilnya gampang, kemudian juga kelebihan berikutnya sih deket nih. Ini udah deket banget sama Unpar nih teman-teman. Ya, dia unitnya emang lebih kecil dari Galcim, tapi lebih dekat, lebih baru. Harganya juga bersaing sih. Terus juga seperti pada umumnya apartemen, dia ada kolam renang, ada nge-gym dan sebagainya ya, ada fasilitasnya, betul. Cuman ya kekurangannya ya teman-teman harus beli unit atau misalkan sewa, mungkin bisa harga di 2 jutaan ya. Mungkin 2 jutaan, gua nggak tahu tipe studio apa tipe 2 bedroom. Ntar teman-teman mungkin bisa cek langsung ke website ya. Buat yang pencinta apartemen ya. Iya. Kalau gue sih dulu lebih suka kos ya, Bang. Iya, gue juga lebih suka kos. Soalnya kalau apartemen tuh terlalu menyendiri menurut gue ya. Kalau misalkan kos-kosan kan masih ketemu orang jurusan lain dan sebagainya gitu. Sekarang kita akan bahas ke bagian depannya ini ya. Kita akan naik lagi. Kita akan membahas mengenai kosan di depan Unpar. Bentar, Bang. Ini kenapa? Guys, ini angkot ini nih. Oh ya. Yang biasa dipakai buat yang ngekos di bagian bawah Gandok tadi. Iya betul. Jadi cuma sekali naik doang udah bisa sampai Unpar. Ya betul. Nah ini juga di kiri ada kos-kosan, cuman kita nggak tahu, kayaknya nggak ada teman kita yang di sini ya. Betul. Terus di sini ada nih, di sini nih. Ini ada kosan. Ini kalau nggak salah kosan ini kosan khusus putri. Khusus putri, terus harganya 1 komaan, nggak nyampe 2 juta seingat gua.
Terus udah gitu ada yang bilang ini tuh enak banget, kamarnya luas Kamarnya gede banget. Nah, cuman gue sebenarnya belum pernah masuk juga. Waktu itu gue cuman di living roomnya nih. Oke. Di living roomnya waktu itu kerja kelompok. Nah, udah sampai situ doang, nggak ngeliat kamarnya dia. Cuman katanya pada bilang sih bagus sih, ini luas maksudnya lah, worth it gitu untuk harga 1 komaan. Naik lagi kita. Naik lagi. Ini kita sampai di Gang Cawit. Nah betul. Nah ini adalah gang yang udah cukup ramai teman-teman. Di sini banyak kosan lah di gang ini, banyak kosan. Kalau teman-teman mau lihat bisa datang aja. Coba kita bisa masuk gak ya? Oh bisa masuk. Wih, bisa. Keren. Wih gila. Ini terus deh gitu. Oh ini ada tragedi ya? Ini ada tanjakannya gila banget sih. Kayak kalau misalnya mobil atau motor nggak hati-hati pasti keserok gitu. Nih kita masuk ya. Ini gangnya namanya apa sih? Gang Cawit aja kita sebutnya Gang Cawit ya. Gang Cawit. Nih kita masuk. Nah di sini ada kos-kosan nih, di kanan kosan. Satu gang ini isinya kosan semua sih. Bener. Nah terus ini yang paling fancy nih. Oh iya. Ini kalau nggak salah namanya Harmoni ya. Iya. Ini Harmoni Residence. Nah ini menurut gue ini seenggaknya yang paling fancy di bagian depan Unpar. Betul. Soalnya dia tuh harganya dulu deh, kita bahas harga dulu waktu itu. Harganya 2,2. 2,2 terakhir atau pas terakhir 2,2. Bisa jadi sekarang udah 2,5 lebih kali. Pertama di sini dia tuh ini teman-teman, parkirannya cukup luas. Terus udah gitu kelebihan berikutnya adalah dia tuh pakai ini teman-teman, pakai sensor. Dia pakai sensor. Tap gitu ya. Iya, pakai tap sehingga kalau misalnya teman-teman yang biasa malam-malam suka party kan. Nah, jadi bisa pulang dengan gampang tanpa harus bangunin satpam gitu kan. Nah, itu kelebihannya. Cuman ya kekurangannya dia rada mahal aja. Ini kosan juga. Nah, ini sebelahnya juga ada kosan nih. Cuman kayak waktu itu pas kita belum jadiin dia. Waktu itu ada sih, kayak lagi direnovasi. Nah, ini hasilnya begini bagus ya. Iya. Kelihatan baru. Oh, kalau nggak salah ini tuh punya teman gereja gua. Jadi ada teman gereja gua dibilang ada bikin kos-kosan di dekat Harmoni. Cuman gua nggak sempat lihat soalnya udah keburu lulus kan. Jadi belum ke Bandung lagi. Bagus sih ini. Ya ini kayak kos-kosan teman gereja gua deh, gua nggak tahu deh. Nah, kemudian di sini ada kos-kosan namanya Student Residence, Sutres, bener. Ini juga gede nih. Iya, ini juga kamarnya gede nih. Kamarnya gede terus harganya di bawah Harmoni. Yeah. Cuman kekurangannya dia tuh di bagian satpam, maksudnya jadi nggak pakai sistem tap. Sehingga ketika teman-teman misalnya pulang malam waktu itu kayak ada teman kita ngekos di sini terus kita habis main bareng gitu kan. Yeah, pas pulang dia sampai manjat. Gerbangnya udah digembok. Iya, jadi dia sistemnya digembok, dia nggak pakai kartu tap gitu. Terus dia manjat sampai karena dia udah teriakin si satpamnya pak satpamnya gitu udah kan. tidur. Iya, satpamnya udah tidur dan nggak tahu juga misalkan memang satpamnya kan bete juga kali misalnya udah jam 2 jam 3 gitu kan. Akhirnya dia manjat, ya udah dia manjat akhirnya bisa sih masuk ke dalam, cuman yang kayak enak aja manjat tuh kayak maling. Tapi kalau buat anak arsitektur bagusnya yang 24 jam kali Ban. Iya, betul. Ada akses karena kan kita sering kerja sampai malam kan. Betul. Sampai malam-malam. Nah, di Sutres ini teman-teman kamarnya tuh dia lebih gede dari Harmoni ya. Betul. Nah, lebih luas kalau misalnya pertimbangan. Ada balkonnya masing-masing lagi. Betul. Ada buat balkon buat ngejemur baju atau misalnya teman-teman pengen jemuran gitu kan. Teman-teman bisa ke balkon tuh. Nah, tapi yang perlu diperhatikan lagi ya teman-teman, misalkan orang yang sukanya kerja di luar, kerja bareng teman-teman itu tuh yang sampai malam lah, yang kerja sampai malam sebenarnya kurang rekomendasi karena ya dijagain satpam. Pulang malam lah. Nggak ada sistem tap seperti yang Harmoni ini nih. Nah, ini itu ada sistem tapnya. Ini sebenarnya juga kosan lagi nih. Iya, bener nih ada kosan lagi nih. Campur ya? Apa khusus putri perempuan ya? Itu. Oh, khusus putri. Cuman di sini kayak rada bangunannya dia lebih bangunan jadul gitu ya. Terus ini ada anjing nih. Ini masih ada lagi anjingnya. Halo. Oh, lu pernah main di sini ya? Pernah main di sini, kerja kelompok waktu itu. Ini juga gue nggak tahu harganya berapa sih, cuman ada jam malamnya juga. Nah, ini kayaknya nih baru nih. Cuman gue rasa ini juga ada sistem sistem jam malam ya. Nah, terus di sini ini ada makanan. Ntar makanan kita akan bahas di video yang berbeda teman-teman. Makanan menarik sih, banyak banget makanan di daerah Unpar. Ini kanan ini kosan bukan? Kosan juga kayaknya. Kayak kosan deh, cuman nggak ada teman-teman kita yang di sini, jadi kita nggak ada referensi ya. Jadi enaknya di gang ini kalian bisa ngecek semuanya lah. Sekali masuk ke gang ini, coba dicek sebelahnya buat referensi masing-masing. Betul. Jadi sekali lagi di Gang Cawit ini tadi ada Harmoni, ada Sutres, sebelahnya Sutres, tapi gua nggak tahu namanya nih.
Cimbeluit 139. Sriwijaya nih. Yang Sriwijaya beda sama Sriwijaya apa yang tadi yang baru bagus itu. Oh, namanya Pondok Sriwijaya. Gue kan gak tahu namanya. Ini teman-teman, di depan sini juga ada Pondokan 88, dia parkirnya luas. Ini juga sistem tap seingat gue. Seingat gue dia sistem tap, jadi nggak ada jam malam. Terserah kalau misalnya teman-teman pengen pulang malam abis dugem gitu kan. Terus di gitu ini Pondokan 88. Betul. Cuman kamarnya seingat gue kecil deh. Kamarnya kecil. Seingat dan gua mahal kecil. Ini Pondokan 88. Dia di atas Harmoni, dia 2, mungkin 2,3, 2,4 Tapi ini keren sih, deh. Setahu gue cuman ini yang ada liftnya ya. Oh betul. Terus juga teman-teman di sini tuh dia pakai AC. Dia tuh kayak kamarnya AC ya? Iya, kamarnya itu AC. Gue inget banget. Waktu itu gue pengen nyewa untuk wisudaan. Jadi wisudaan semalam doang. Iya. Terus gue lagi nyari-nyari di Pondokan 88 ini pakai AC. Jadi kayak ini salah satu yang fancy deh. Buat daerah sini sih keuntungannya udah deket banget sama Unpar. Iya, pokoknya kalau misalnya udah daerah Cawit dari Pares lah, kita patokannya dari Pares. Itu udah deket ya sama Unpar ya. Lanjut, kita naik lagi. Nah, ini di sebelah kanan teman-teman udah nyampe di Unpar. Ini yang gue bilang kemana mandi nih di episode kedua mengenai drop off. Kalau misalnya teman-teman di ospek, teman-teman dikumpulin nih ke sini semua nih. Nah, di bagian kanan yang ada trotoarnya teman-teman dikumpulin berjejer kayak anak bebek gitu kan. Betul. Nah, di sebelah kiri ini ada namanya Bukit Sastra. Bukit Sastra. Di dalam situ juga banyak kosan. Ya, sini juga banyak kosan, cuman kita nggak bisa masuk ya. Yes. Kekurangannya di sini tuh ini, Ban. Gangnya kan kecil. Betul. Ini di sini mungkin kelihatannya lumayan ya, tapi nanti di dalam tuh bercabang jadi kecil-kecil lagi. Iya. Nah, itu mobil nggak muat. Betul. Jadi buat teman-teman yang sultan, yang mobilnya mewah-mewah, nggak bisa masuk ke sini. Iya, betul. Oke, kita lanjut. Nih, sebelah kanan nih udah jalan pintu keluar nih. Ini mungkin masih pembangunan atau enggak, gua nggak tahu deh sih. Bangunan Alzegiv. Dulu masuknya dari sini ya, Ban, kita ke kampus. Iya, betul. Sama dari sini nih ada 2 kan dia. Ada 2. Apa ada 3 ya jadinya ya? Sama sono. Oh iya, ada 3 benar. Ini kanan kiri sini ada kosan. Nah, kiri ini ada kosan nih Bukit Hegar. Nah, di Bukit Hegar ini lebih sempit lagi dari Bukit Sastra karena entah kenapa di sini tuh lebih banyak motor yang lalu lalang. Gua nggak tahu dia nembusnya kemana gitu. Cuman ya, di sini rame sih. Iya, lebih rame. Lebih sempit loh. Lebih rame motor lalu lalang. Ini udah seberangan ya sama Unpar nih. Nah, ini Indomaret Point yang gue bahas di episode podcast Lembur 2. Nih, di atasnya nih gue kerja kelompok nih. Sama Howard Benaya, dia ada komen kan itu yang duduk kayak gitu gue. Iya, itu lu. Duduknya udah kayak gamer gitu kan. Duduknya udah kayak L gitu. Ya? Iya sih, dia emang kayak gitu terus ya. mau kerja, mau gambar, dia pasti duduknya begitu aja. Iya, kakinya sangat lentur ya. Nih, naik lagi teman-teman, dikit lagi nih untuk yang bagian depan Unpar. Ini udah makanan semua, nih adalah gang terakhir. Bukit apa ini jalannya? Gue lupa sih sebenarnya namanya bukit apa. Bro. Sorry, kelewatan nih. Kiri. Coba kita lihat pelangnya. Nah, ini nih. Jalannya apa? Ini gang terakhir yang menurut gue cukup dekat sama Unpar. Namanya adalah Bukit Indah, betul. Di sini banyak juga sih. Bisa masuk gak kita? Coba ya. Bisa. Oh betul, Bukit Indah. Ini ada namanya Bukit Indah. Oh, iya, benar. Nggak lihat. Nih kita masuk. Nah, ini tanjakannya cukup curam teman-teman ya. Pertama. Ada unit SNSD guys. Oh benar. Masih ada lagi. Bener, SNSD gila. 2013. Nih kosan pertama khusus putri. Nah ini cukup sering digandrungi ya. Banyak teman. Kosannya Tutti Frutti. Di sini sistemnya dia pakai tab kalau nggak salah ya. Pakai tab jadi bisa pulang. Tab kartu jadi bisa 24 jam juga. Betul. Cuman nih ya khusus putri dan harganya mungkin 1,an ya. Kayaknya nggak nyampe 2 juta ya. Betul. Nih buat teman-teman yang cewek yang misalnya mau ngekos di sini rekomendasi sih dan kayak full terus ya. Oke, lanjut. Kita ke bawah turun. Nih, di sini ada makanan. Di sini banyak banget lah kosan. Ini ada satu nih teman kita di sini, 157. 157. Cuman udah mentok ini? Nggak bisa maju lagi? Ya, nggak bisa maju lagi ya. Oh, bisa. Ada pertigaan, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kita ke kanan dulu ya, ntar baru lurus. Nih ke kanan ada namanya Bee House. Bee lebah ya. Nah, ini Bee House ini 105 6A. Di sini kosan yang cukup
ujung ya, cukup ujung di daerah Unpar sini. Dia harganya oke sih, dan Ya. kamarnya gede banget. Betul. Terus udah gitu dia Adem. dia juga kelebihannya adalah parkir mobilnya dia banyak ya. Kalau misalnya Betul. teman-teman Sultan yang mau bawa mobil bisa lah. Ini menjadi salah satu pertimbangan. Oke, ini B house udah. Kita balik lagi ke pertigaan tadi. Di kanan sini juga banyak Nah. kosan, dia kisaran satu. Nah di 1,7 sini, lah. di sini tuh ada teman kita yang ngekos di namanya ini nih. Apa ya? Gue lupa namanya deh. Ini nih. Mansion 9. Mansion 9. Kosannya Agra ya. Ya, Agra. Agra, halo. Buat Agra, Coba komen dong. komen di bawah. Nih, ini kayaknya cuma dia yang di Mansion 9 deh. Ada. Nah, ini juga Iya. kelebihannya parkirnya juga. luas banget cuy. Kalau misalnya teman-teman bawa mobil bisa menjadi pertimbangan yang bagus lah. Cuman ya harganya kalau nggak salah ini setara Harmoni mungkin 2 komaan ya kayaknya ya. Mentok situ juga kosan kalau nggak salah. Nah, benar, seberangnya dulu deh. Ini seberangnya juga nih Apa banyak. nih? Oh, Jeres. J Residence. Gue baru inget juga kalau gue nggak lihat Wah, namanya. ada Bujaus. Gue ada Pujaus. Ada gue nggak lagi makan. Gue Nah. sering beli. Nah, ini nggak bisa lurus Apa ya? lagi. Oh, bisa. Nah, ini teman-teman, ini ada kos-kosan gokil nih. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nyari yang murah, kita dari J Residence tadi ya, kita dari sini. Ini ke sini. Tapi sekarang udah bagus, cuy. Iya, ini udah bagus. Dulu tuh kayak ada penghalangnya gitu, kayak ada batu hebel. Mana ya kos-kosannya kayak udah runtuh deh. Ini. Oh, ini ya? Iya, udah bagus lah. Iya. Wah, Masuknya udah dari mana sih? Ini bukan J Residence ya? Bukan kan? Coba itu ada pelang. Bukan, ini bener. Oh, bener ya? Gue lupa deh masuknya dari mana. Cuman tuh ini waktu itu teman kita kayak cuman nggak nyampe sejuta ya. Iya, murah banget. Murah sih. banget. Cuman ya kekurangannya dia rada jauh ya. Nah, ini kayak pintu masuknya deh. Rada Kita jauh ke sana lurus gitu. Ngeri sih ini. Iya, kalau udah malam tuh serem cuy. Gelap banget. Kalau udah malam tuh gelap banget soalnya nggak ada Mana lampu. temen kita kehilangan sepatu juga di sini. Sepatunya Iya. bagus hilang. Kayak ya bener. Temen-temennya mungkin baik klepto juga kali. Mungkin karena Si Arthur ya dulu. Iya. Arthur. Coba Mas Coba Arthur Arthur komen ya di komen. video ini ya. Pokoknya Jadi, semua rekomen gak nih Mas Arthur? rekomen gak nih di kos-kosan di sini ya? Ini tanya kan curam banget. Nah, karena curam sebenarnya kurang rekomendasi karena kan kita kan sebagai mahasiswa arsitektur cukup sering begadang ya. Iya. Nah, jadi kayak misalnya udah ngantuk-ngantuk terus dia mesti nanjak segini parah terus dia kayak aduh. Kayaknya sih kalau gue sih nggak milih kosan di sini karena dia terlalu curam sih. Yes. Cuman memang kalau misalkan dari segi harga ini jauh lah, cuma 900-an atau 800-an gitu deh. Nah, itu untuk yang Bukit Indah. Kita naik lagi sedikit, ada kos-kosan yang cukup legend yang sering ditempati banyak mahasiswa ya. Nih, di sini kita lurus dikit ada yang namanya 101 Residence. gitu. Nah, ini. Memang dari depan dia nggak kelihatan kosannya, tuh kan. Ini bahkan atapnya cuma segini, nggak kelihatan nih. Pagar warna coklat ini. Nih, ini ada pintu masuk. Nih tinggal teman-teman masuk ke dalam. Ntar di dalam ada parkiran. Di dalam gede banget ya. Cuma parkirannya cukup sirkulasinya cukup nggak enak ya. Cukup muternya tuh susah gitu loh. Nah, terus di sini untuk harga kalau nggak salah dia cukup mahal ya. Kayak 2 komaan juga, lebih tinggi dari Harmoni ya kayaknya. Yes. Terus udah gitu kamarnya menurut gue sih kurang luas ya. Kamarnya iya kurang luas. Jadi untuk di depan Unpar itu memang rata-rata kalau misalkan yang kos-kosan ada parkirannya mungkin di atas 1,7 1,8 kali ya. Betul. Nah, itu untuk sampai sini aja yang Lanjut. daerah atas Unpar. Nah, ini Kita belok udah kanan nyampe ya. pertigaan nih. Nah, ini kita belok kanan ke Jalan Menjangan. Nah, Jalan Menjangan nih jadi itu Unpar terus ada segitiga gitu teman-teman. Tadi kan kalau misalnya ke kanan Bukit Jarian, lurus ini ya Jalan Cimbeluitnya, terus begitu sini adalah Menjangannya, jadi segitiga. Jadi ketemu Segitiga ke gitu. pertigaan Pares tadi ya. Betul dari pertigaan Pares tadi. Nah, ini Jalan Menjangan juga banyak kos-kosan tapi yang dari rumah. Jadi maksudnya dia adalah rumah warga yang dijadiin kosan. Lebih homey sih sebenarnya. Betul, lebih homey, Cuman kalau nggak salah harga dia cukup tinggi juga tuh, 2 komaan tuh. Karena gede-gede kamarnya. Betul, karena memang gede-gede tuh. Ini kalau nggak salah kosan. Kayak temen gue juga ada nih yang kosannya di Jalan Menjangan sini nih. Tuh, dia memang rumah mewah-mewah gitu teman-teman dijadiin kosan. Gila, Bandung enak banget ya jalannya, adem. Iya, asri. gila.
kangen banget cuy. Tuh ini kos-kosan. Pengen sih, begitu COVID selesai kita harus ke Bandung. Iya bener, jalan-jalan lagi sih. Nah ini teman-teman, ini ada cabang 3, ini di Hook juga ada kos-kosan nih, ini cukup rekomendasi juga nih. Waktu itu kita ada Satrio ya. Oh Mas Satrio yang tadi komen ini. Yang komen stop kontak. Nih ini juga kos-kosan, gue nggak tahu sih harga berapa, cuman kalau saya waktu itu gue masuk ke dalamnya cukup luas deh kalau nggak salah kamarnya. Oke. Kita turun sekarang ke Ranca Bentang. Nah ini Ranca Bentang. Nah ini patokannya nih teman-teman. Nih teman-teman. Ini adalah pertigaan OBC. Yes. Nih OBC Sport Center. Ini tuh ada futsal, ada tenis meja. Bisa jadi basket atau badminton juga kalau misalkan dipasang. Ini nah di sini juga kosan. Nah ini kosan juga. Cuman nggak tahu kita harganya berapa. Di sini kayaknya lebih ekonomis lah ya. Iya karena ini masuknya udah di belakang Unpar. Agak jauh aksesnya. Betul. Nah di sini kita masuk lagi. Nah di sini dari pertigaan nih masih OBC. Terus di sini juga kos-kosan semua nih kosan. Cuman gitu ya? Cuman memang ada jam malamnya semua. Kalau di sini mah nggak, kayaknya nggak ada yang ini, nggak ada yang sistem tap ya. Nah ini juga kosan. Ini waktunya kalau misalnya Gio ngekos di sini nih. Iya ada teman kita namanya Giovanni. Dia ngekos di sini, cuman ada jam malam. Nah ini waktu itu OBC Guest House. Ini hotel kan? Iya, ini memang untuk disewain per malam gitu sih. Atau Airy Rooms, ya kayak dia daftarin ke Airy Rooms. Nggak tahu Red Doors dia ituin juga gak nih? Daftarin juga atau enggak? Nah itu untuk si Ranca Bentang. Lanjut. Nah di sini ada nih dari Ranca Bentang nih teman-teman, dari OBC teman-teman ke sini. Aduh sorry, ini bisa lurus lagi gak? Nah, di sini ada nih kos-kosan Mas Kevin Drasyanto Cahyadi. Emang Cahyadi bener ya? Nggak tahu, bukan kita Kevin Drasyanto Gunawan. Bisa jadi. Nih, di sini cuman nggak bisa masuk. Ini tuh luas banget sih, enak. Nih kayaknya parkiran terluas deh menurut gue deh, selain dari apartemen ya. Ini parkirannya luas banget, terus juga dalamnya juga gede, kamarnya gede. Gue lupa sih di sini tapi harganya berapa. Gue waktu itu hampir ngekos di sini, cuman kayaknya terlalu jauh dan gue belum ada transportasi motor. Waktu itu nggak ada transportasi motor gue teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke Bukit Jarian ya. Oke, kita kembali ke Parahyangan Residen nih teman-teman. Pertigaan RS Paru, Rumah Sakit Paru. Ini kalau misalnya kita ke kanan sekali lagi ini udah masuk bagian belakang Unpar. Nah, di sini dimana kos gue tuh di Bukit Jarian ini nih. Kita masuk nih ke dalam teman-teman. Kita masuk ke dalam. Nah, ini udah kos-kosan semua nih kanan kiri. Nah ini masih kos-kosan, terus kos-kosan Leo Pingpong ya? Bener, kosan Leo Pingpong. Jadi ada teman kita, sebenarnya teman kita nggak kenal, terus udah gitu karena dia jago main pingpong, terus udah gitu tiap kali lewat sini kita teriakin Leo Pingpong. Padahal kita nggak kenal sama sekali. Padahal nggak kenal sama sekali. Nggak pernah. Nah, ini Bukit Jarian 18. Oh ya penomorannya dari tadi yang pertigaan Parahyangan Residen 1, 2, 3 sampai ujung. Cuman ntar kosan gue tuh Bukit Jarian 5 dalam, gue nggak ngerti kenapa namanya Bukit Jarian 5 padahal udah di dalam. Iya. Yang pertama ini? Yang pertama pokoknya pink ini house. Ada kosan Pink House. Nama warnanya pink ya? Oh iya. Karena pink gitu deh. Ini nomor 26, gue nggak tahu, harganya gue nggak tahu berapa. Terus juga luas atau enggaknya berapa. Cuman kalau misalnya buat temen-temen putri, cewek yang nyari kosan khusus cewek, di sini bisa menjadi salah satu pertimbangan. Ini depannya udah Unpar nih kalau nggak salah. Bener nih, itu udah deket banget sama Unpar. Jadi untuk teman-teman yang cewek yang nyari khusus putri, kalau nggak ini tadi Tutti Frutti. Sama kalau misalkan untuk di jalan yang menjangan tadi banyak tuh yang rumah-rumah yang khusus putri kan. Nih, ini kita lanjut lagi lurus. Ini juga masih kos-kosan. Waktu itu gue inget banget, gue tuh nyari kosan tuh di belakang Unpar supaya. Ini kenapa disensor gini ya? Iya, nggak tahu kenapa ya. Ada. Nggak tahu juga gue. Mungkin banner politik kali. Oh iya anjir, disensor gede banget. Iya. Lanjut ya. Nah ini kiri udah Unpar nih teman-teman tuh. Ini udah tuh ada anak-anak lagi nongkrong kan. Ngapain lu? Lagi main Mobile Legend pasti. 2021 Google-nya. Nih di sini, aduh, ini ada warnet lagi. Oh ada warnet. Waktu itu main Audition, main Dota. Bener. Terus udah gitu komputernya nggak ada gamenya lagi. Waduh. Lanjut. Nih teman-teman, bagian kiri ini udah masuk akses bagian belakang Unpar. Nah kosan pertama dari seberang Unpar persis adalah nih kosan Pak Mus.
Pak Mus. Nah, ini menjadi salah satu kosan yang harganya murah, teman-teman. Ini ya, masuknya pintu Iya, ini. ini masuknya nih di pintu nih yang terima kos nih, pintu iya. ini. Dia kalau nggak salah harganya sama kayak si kosan Arthur tadi, kayak 700-800 ribuan ya. Itu sepatunya hilang nggak di sini? Nggak tahu. Kayaknya sih nggak hilang, harusnya sih nggak hilang ya. Cuman memang dia WC-nya WC luar, terus udah gitu nggak ada parkir mobil, parkir motor di dalam ada kayak di depan kamarnya persis gitu. Dan ya memang kosan ini cukup kecil lah, isinya tuh cukup kecil. Oh ini bangunannya ini? Iya bangunannya ini, kalau nggak salah teman kita waktu itu ada yang di sini deh kayaknya. Seberangnya tapi langsung Unpar sih. Benar, ini kelebihannya adalah seberang itu benar-benar langsung Unpar cuy, enak. Jadi misalkan lu bangun siang juga nggak masalah, nggak usah repot-repot. Terus juga di sini keuntungan kelebihannya lagi kosan di sini adalah depannya tuh langsung Warmindo. Ini nggak tahu deh 2021 nih Warmindonya masih ada apa enggak nih warkopnya nih. Cuman sebenarnya memang di sini kurang direkomendasikan ya, soalnya teman-teman udah capek, lapar, misalkan tinggal makan Indomie, terus udah gitu misalkan teman-teman ngantuk tinggal ke depan beli kopi. Nggak direkomendasikan karena sudah otak teman-teman capek, terus juga minum kopi, lambung teman-teman kena, bener-bener. Makan Indomie lagi, usus juga kena, wah, makin tidak sehat hidup teman-teman, makin tidak sehat. Oke, lanjut kita turun. Di sini ada kosan gua nih waktu itu. Nih kosan gua adalah pertama yang di kanan, Bukit Jarian 52. Oh ini kosan lu yang pertama ya? Iya nih ada kamar kosong nih, Bukit Jarian 52. Ini murah nih, waktu itu nggak nyampe 1,5. Cuman 135 kalau nggak salah, 135. Terus udah gitu, cuman kamarnya kecil dan WC-nya, toiletnya toilet luar, betul. Harga 1,5. Terus udah gitu, mobil dia sedikit paling cuma muat 1 atau 2. Jadi harus kompromi sama yang lain. Apakah yang lain ada yang bawa mobil atau enggak? Kali. Betul harus antri. Dulu. Terus jadi karena di sini waktu itu terlalu, menurut gua barang gua udah kebanyakan gitu, akhirnya gua pindah ke seberangnya. Nah ini jadi seberangnya adalah kos-kosan gua selama 2 tahun terakhir teman-teman. Ini udah enak lah, kamarnya gede, cuman kekurangannya ada jam malam teman-teman. Oh, di sini bisa kita lihat. Jam 11 ya paling ya? Iya jam 11 atau jam 12 kalau nggak salah. Weekend sama weekdays itu beda jam malamnya. Tapi enak loh ini kosan lu 2 ini deket banget sama Unpar. Iya benar, makanya memang gue tuh nyari yang deket Unpar supaya nggak usah bawa motor dan sebagainya. Cuman ya ada jam malam temen-temen. Jadi kalau misalkan lagi pulang malam gitu, nggak enak aja sama satpamnya selalu ngebangunin kan. Lanjut di depan sini kita masuk. Ini di sebelah kiri berderet-deret makanan nih teman-teman. Enak-enak semua di sini. Ini gue waktu itu selalu beli nasi kuning nih, cuman goceng gila waktu itu. Lagi studio gitu kan, pagi-pagi jam 6 dia udah buka. Wih gokil, nasi kuning goceng doang, sambelnya enak banget lagi. Nih di teman-teman berikutnya di sini ada kosan. Nih yang cukup legend juga nih adalah Luciana Hall. Luciana Hall nih cukup fancy juga nih kosan ya. Kalau nggak salah kosan di belakang Unpar yang harganya cukup tinggi teman-teman. Yes, tapi ini kekurangannya itu kan kecil kan kamarnya? Iya benar, seingat gue tuh dia kamarnya cukup sempit ya. Dan bahkan, kasurnya 2 meter kurang. Iya, dan bahkan teman kita namanya Ferdi, dia ada komen sebelumnya juga yang domba tersesat, astagfirullah. Dia komen itu yang komen itu kalau misalnya teman-teman lihat di ospek kedua, dia waktu itu ngekos di sini. Oh sama Theodor juga ngekos di sini. Terus udah gitu kebetulan si Ferdi kan tingginya kayak 185. 185. Terus dia sampai kakinya tuh sampai itu cuy. Kakinya sampai nggak masuk di kasurnya gitu. Jadi desain kamarnya tuh ini tembok. Nah kasurnya di tengah-tengahnya. Iya. Itu tembok ke tembok tuh nggak nyampe 185 ya. Iya, pokoknya kayak dia kakinya udah nggak enak banget lah. Terus dia nggak betah akhirnya dia nyari. Jadi buat teman-teman yang tinggi jangan di sini lah. Yoming jangan ke sini Yoming. Nih teman-teman, cuman kelebihannya parkir mobil luas. Terus udah gitu dia nggak ada sistem tap ya. Dia masih itu ya pakai satpam. Masih diagen satpam manual juga ya. Nih teman-teman, Luciana Hall. Yes. Nah, untuk ke dalamnya lagi ntar teman-teman sebenarnya ada juga yang satu yang ngehits, kita bahas satu aja ya. Ini kanan kiri udah ngekos, udah kos-kosan juga. Ada ya yang hits? Ada. Nah ini rumah sakit paru kalau misalnya teman-teman ada sakit apa. Oh ini maksud lo yang hits rumah sakit paru? Enggak. Oh. Rumah sakit paru tidak dijadikan kosan dong. Nih masuk ke sini nih teman-teman. Aduh nggak bisa lagi. Kan tapi gangnya sempit. Tapi ada satu kosan gitu di sini cukup ngehits. Apa namanya?
gue lupa namanya. Dan waktu itu kayak cukup banyak, kayak misalnya ada 5 orang deh ngekos Teman di sana. kita ngekos Iya, di iya. sana. Angkatan kita ngekos di sana. Harganya kalau nggak salah waktu itu di bawah 2 juta. Itu murah dan kamarnya cukup gede tuh. Tapi jauh banget ya. Iya betul, cuman kekurangannya jauh banget gila. Tapi seenggaknya walaupun jalan kaki nggak nanjak sih kalau misalkan. Ada tambahan nggak di kosan di belakang Unpar lagi? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Kesimpulan kali ya. Kalau dari gua sih kesimpulannya apa ya? Mungkin buat teman-teman yang pertama dipertimbangkan tuh adalah jaraknya. Betul. Terus apakah kos itu campur atau tidak? Iya, biasa kalau misalnya buat teman-teman yang cewek Mungkin lebih nyaman yang... sama kos perempuan semua. Iya, betul. Ya, begitu. Dan juga untuk transportasinya ya, kalau misalnya teman-teman memang nggak punya mobil atau motor ya jangan pilih yang jauh ataupun yang nanjoknya gila banget. Takutnya ntar sampai studio malah udah nggak ada energi buat ngerjain tugas lain ya teman-teman. Capek di jalan. Iya betul, capek di jalan. Jadi pertama tadi ada harga, kemudian juga ada transportasinya gimana, dan juga yang terakhir itu adalah apakah dia ada jam malamnya atau enggak. Buat teman-teman yang suka ngerjain di luar ataupun suka kerja bareng teman di luar, mungkin bisa pilih kosan yang punya akses seperti Harmoni tadi. Gua nggak tahu kalau misalkan yang baru tadi yang apa namanya nih, yang belok kiri Sriwijaya ya. Sriwijaya gue nggak tahu apakah dia sistemnya tap atau enggak. Ntar mungkin teman-teman bisa langsung cek ke lokasi kalau misalkan udah kuliahnya udah offline ya, udah pandemi ini sudah berakhir. Jadi teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai referensi buat teman-teman cari kosan teman-teman. Yang pasti kita doakan supaya pandemi cepat berakhir, amin, supaya kos-kosan di Unpar, lingkungan Unpar juga hidup lagi lah. Ya betul. Ya udah teman-teman, kalau gitu itu aja dari gua Iban dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Dadah.